Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Dikdux ID. Sudah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe dululah. Karena subscribe itu gratis, dan biar Mimin tambah semangat upload videonya. Karena Mimin agak malu-malu jadi babang Google yang ceritain alur ceritanya. Saya akan membahas alur cerita yang berjudul Battle Through the Heavens, pertarungan Xiao Yan melawan 3 Ban Sheng sekaligus. Oke mulai. Lautan api melonjak di atas bintang di segala arah di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan perang. Api bergejolak dan perlahan dipisahkan menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kepala Paviliun Junior. Kepala Paviliun Junior telah keluar dari retretnya. Petik 2. Banyak seru yang mengandung berbagai emosi terdengar di dalam Star saat semua orang melihat sosok yang sudah dikenal ini. Orang-orang dari Falling Star Pavilion dipenuhi dengan kegembiraan liar sementara orang-orang dari aliansi Sungai Mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin baginya untuk membuat terobosan ke Douzeng? Lagi pula, dia adalah Douzeng asli. Guyu melihat sosok muda yang berjalan melalui gelombang api dengan tak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang terlalu menakutkan baginya. Dia itu Xiao Yan. Bukankah para sialan itu mengatakan bahwa dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di samping tanpa sadar mengejang ketika dia berteriak. Itu hati Bodhisattva. Bocah ini memperoleh hati Bodhisattva. Mata Guyu berkedip liar. Dia sepertinya mengingat sesuatu sesaat kemudian. Giginya mengepal ketika dia berkata, tidak heran bocah ini tampaknya telah sepenuhnya menghilang selama 2 tahun ini. Dia dalam retret menuju terobosan ke kelas Douzeng. Petik 2. Semua perkelahian dalam dunia bintang terhenti saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan mengunci sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Douzun bergetar. Tekanan ini berkali-kali lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempelajari ranah bintang, yang ditutupi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membabi buta melonjak dalam mata hitamnya. Tubuh Xiao Yan menyala. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir tidak berada di atas alun-alun besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Kedua matanya anehnya menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, haha, anak kecil, kau akhirnya meninggalkan retretmu. Jika Anda sedikit kemudian, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini. Mata Yao Lao meletus dengan sukacita setelah melihat Xiao Yan muncul di sampingnya. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf serahkan semuanya padaku. Xiao Yan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiao Yan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di platform batu. Dia menyapu matanya dan beberapa penatua pavilion Falling Star bergegas untuk merawat Yao Lao. Kailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap jejak darah dari sudut mulutnya saat dia memberi tahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok melayang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di peron batu di samping Xiao Yan. Xiao Yan memandang darah yang tergantung di sudut mulut Kailin, dokter peri kecil dan King Lin. Setelah itu dia fokus pada Kailin. Wajah dinginnya yang menyihir tampak pucat. Darah pekat mewarnai pakaiannya sampai menjadi lengket. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari storage ring dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Kailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil, yang masih sadar. Dia menerima botol dan dengan lembut berkata, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah level awal Ban Sheng. Petik 2. Ya, Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyum ini ganas dan menyeramkan. Hati-hati, hati-hati. Kailin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiao Yan berbalik. Dia tidak dapat melihat melalui kekuatan Xiao Yan,
tapi dia tahu pihak lain memiliki 3 banseng. Pada saat ini, Yao Lao telah terluka parah dan tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tetapi akan sangat sulit baginya untuk keluar sebagai pemenang. Istirahatlah dengan baik, tidak perlu khawatir tentang hal lain. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke Falling Star Pavilion Elders di sekitarnya. Ada sejumlah wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan bergabung dengan Falling Star Pavilion ketika dia masih dalam retret. Menghadapi tatapan Xiao Yan, para tetua yang sangat sombong ini dengan cepat menurunkan pandangan mereka karena rasa hormat. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan telah menyebabkan bahkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka. Tidak perlu bagi kalian semua untuk bertarung. Dimengerti, Kepala Pavilion Junior. Banyak ahli Falling Star Pavilion dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, Iblis Tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls telah berkumpul bersama di tempat itu. Mata mereka dengan cermat mengamatinya. Wajah mereka bertiga agak kaku ketika mereka melihat Xiao Yan melihat dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak mengira situasi akan berubah seperti ini. Dengan indera mereka, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. 1 bintang, Dou Sheng. Dia bukan Ban Sheng. Dia adalah Dou Sheng asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, tetapi ada jarak yang relatif menakutkan antara keduanya. Meskipun elit Ban Sheng juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melebihi puncak elit Dou Zun, mereka hanya bisa secara ketat digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai tingkat 1 bintang maka seseorang bisa disebut Dou Sheng asli. Kelas Ban Sheng dipisahkan menjadi level awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini tampak kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melewatinya. Sebagai contoh, sudah puluhan tahun sejak Guyu maju ke kelas Ban Sheng, namun dia hanya menjadi Ban Sheng tingkat tinggi. Setan Tua Tianming tetap berada di tingkat atas Ban Sheng untuk waktu yang lebih lama, tetapi ia masih gagal mencapai bintang 1 Dou Sheng. Dengan demikian, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar jarak yang ada antara bintang 1 Dou Sheng dan Ban Sheng tingkat tinggi. Meskipun mereka bertiga terlihat tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kelas Dou Zun, melompati tingkat Ban Sheng, dan mencapai bintang 1 Dou Sheng dalam waktu 2 tahun. Pemandangan alam bintang itu bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk dimakamkan. Petik 2. Xiao Yan menatap ketiganya. Tubuhnya bergerak ketika dia muncul agak jauh dari mereka ketika dia berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak bertindak sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah bintang 1 Dou Sheng? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu gelap dan dingin ketika dia berteriak. Meskipun bagian depannya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Dou Sheng yang elit dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya bahkan tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukan orang yang bisa dipanggil Guyu hanya sesuka hatinya. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang dalam dunia bintang menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang dapat dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri bahkan jika mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih hitam setelah melihat bahwa kata-katanya berakhir menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang itu sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menamparkan dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun ia adalah bintang 1 Dou Sheng, yayasannya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita jika kita bekerja sama. Gu Anda dengan paksa menekan dorongan hati. Dia melihat mata marah iblis Tua Tianming di samping dan tanpa sadar mengutuk. Setan Tua Tianming dipenuhi amarah setelah dicaci Gugu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang Falling Star Pavilion. Pada akhirnya, tidak ada yang salah, telah berkembang ke dalam situasi ini. Jika dia bukan orang yang muram,
dia tanpa sadar akan mulai mengutuk dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi amarah, dia juga mengerti situasinya saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja bersama. Mereka benar-benar akan mati jika mereka berpisah. Ayo bertarung dia bersama. Setan tua Tianming berbicara dengan cara yang suram. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat kakinya melangkah di udara kosong dan Douki yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi besar 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan Douki mereka. Dalam sekejap, angin liar naik di langit ketika awan gelap bergejolak. Tampaknya seolah-olah badai besar sudah dekat. Ayo bertarung dia bersama. Xiao Yan menyaksikan ketiga orang ini bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak benar-benar tenang, bukan riak di dalamnya, tetapi ada hawa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang perlahan-lahan melonjak jauh di dalam matanya. Palem darah Sky yang sangat mendalam. 10.000 jiwa surga mengunci. Aura Guyu dengan liar melonjak bersama dengan dua lainnya. Pada akhirnya, mereka dengan marah meraung dengan wajah merah cerah. Tiga angin yang mengandung angin energi tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga marah yang meraung liar pada Xiao Yan. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan bahwa ketiganya telah menggunakan semua kekuatan mereka untuk melepaskan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang aku pahami saat menerobos ke kelas Douseng. Hari ini, aku akan menawarkan kalian bertiga sebagai pengorbanan untuk itu. Petik 2. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suaranya yang cuek terdengar. Mereka mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh 4.000 kaki besar berwarna. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial. Itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Selanjutnya, itu didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Piring hitam bundar hitam besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim tiga orang Guyu di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuatnya seolah-olah meteorit telah bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. Tiga serangan energi yang beberapa ribu kaki melintas tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Melihat dari kejauhan, sepertinya aku telah bertemu dengan nyala api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Piring hitam yang berputar perlahan itu tampaknya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Serangan energi yang sangat besar tersebar dengan cepat. Dalam sekejap, itu tidak berubah. Di sisi lain, plat hitam besar yang dikelilingi api terus melayang dan perlahan-lahan berputar di langit. Apa ini keterampilan Dou? Kejutan dan ketidakpercayaan melonjak ke mata kelompok Guyu ketika mereka menyaksikan serangan mereka hancur sebelum mereka bahkan bisa menyentuh piring. Mereka bertiga digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan kekuatan satu bintang Xiao Yan, Douseng, tetapi mereka harus dapat melakukan sesuatu. Cincin api hitam aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan Heavenly Flames untuk membuat Dou skill baru. Orang kecil ini terus-menerus mengejutkan orang. Sok melintas di wajah Yao Lao ketika dia mempelajari cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah pelat api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran sejati. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu bergerak-gerak ketika dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan menatap kembali dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar dari dunia bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Hall of Souls buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai yang mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama ketika mereka mencoba melarikan diri dari dunia bintang seperti nyasar.
Memutar. Mata Xiaoyan acuh tak acuh ketika dia melihat sekelompok besar tokoh ini berusaha melarikan diri. Suaranya pelan-pelan keluar dari mulutnya. Piring hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar cahaya hitam setelah Xiao Yan mengucapkan perintah. Pilar ini diam-diam bergabung dengan ruang dan mengejar kelompok Guyu. Ah! Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai besar ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai dengan cepat hancur dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan douki mereka, tetapi kejutan di mata mereka menjadi lebih kaya ketika douki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan douki dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur menjadi ketiadaan setelah bertemu dengan cahaya hitam. Pekikan menyedihkan bergema di seluruh dunia bintang. Benda apa ini? Guyu dan dua lainnya terbungkus dalam douki mereka yang mengerikan. Mata mereka terkejut dan geram ketika mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Douki dalam tubuh mereka sangat luas dan kuat, memungkinkan mereka untuk nyaris tidak melawan cahaya. Namun, pada tingkat yang douki mereka hancur, mereka cepat atau lambat akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, lepas dari pilar ringan ini. Setan tua Tian Ming meraung rendah. Ada kengerian dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menembus kelas Banseng. Tidak perlu untuk mengingatkan iblis tua Tian Ming. Setelah merasakan douki mereka dengan cepat hancur dalam pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka ke batas mereka dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang kokoh tampak seperti dinding penjara yang keras saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiao Yan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang, setelah kekuatannya melambung ke bintang 1, Dou Sheng, ia akhirnya dapat mengalami kegembiraan besar membentuk sebuah penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang. Kelompok Guyu dengan gila menyerang ruang padat, tetapi kekuatan masing-masing jauh lebih rendah dari kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus memecahkan ruang yang telah dipadatkan Xiao Yan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan douki di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di dunia bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai yang sangat besar diikat oleh Xiao Yan dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar dingin ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang bahwa mereka ada di pihak Xiao Yan. Jeritan sengit yang tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Banseng lainnya telah hancur menjadi nol. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, lepaskan aku dan Sekte Langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan Paviliun Bintang jatuh di masa depan. Setan tua Tian Ming sangat ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena douki di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras ke Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte Langit yang mendalam tidak akan ada lagi. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh ketika iblis tua Tian Ming berusaha menyerah. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, aku berkata bahwa alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dimakamkan. Bajingan kecil. Aku yang lama tidak akan menahan diri hari ini. Mata iblis tua Tian Ming segera berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa bahkan menyerah tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya ketika tubuhnya dengan cepat membengkak pada saat ini. Orang gila ini. Guyu di sampingnya memiliki perubahan ekspresi setelah melihat pilar darah ini. Dia buru-buru menarik kembali dengan Tianzun ketiga. Bang! Tubuh iblis tua Tian Ming dengan cepat membengkak di depan banyak mata yang terpana. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan ledakan, dan meledak dengan keras seperti sebuah tong bahan peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiao Yan memandang badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi cincin api memancarkan kekuatan isap yang mengerikan.
Itu melahap seluruh badai energi. Desir. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba meletus saat badai energi menghilang, tetapi itu tidak lari melalui jalan keluar dari bintang. Sebaliknya, itu diam-diam bergegas menuju seorang murid dari Falling Star Pavilion. Trik ini tidak berguna untukku. Space tiba-tiba diam ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh murid Falling Star Pavilion. Suara dingin ditransmisikan pada saat bersamaan. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan dipisahkan dari piring hitam dan mendarat di cahaya redup itu. Pekikan putus asa dan menyedihkan keluar dari cahaya. Pekikan menyedihkan itu menghilang ketika keringat dingin menyelimuti kepala murid Falling Star Pavilion. Saat cahaya redup hancur, semua orang mengerti bahwa Ban Seng tingkat tinggi telah mati. Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu itu adalah Gu Yu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk menyerang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua kepalan diusir dengan lembut. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Gu Yu dan Tianzun ketiga terguncang karena mereka menemukan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Gu Yu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiaoyan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun yang ketiga menjadi merah padam saat kontak. Panas yang sangat menakutkan menyebar di seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum dengan liar, tetapi raungan ini baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Gu Yu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa mengerikan pukulan Xiaoyan. Wajah tenang Xiaoyan muncul bahkan lebih mengerikan daripada iblis pada saat ini. Berbahaya membiarkan harimau tumbuh. Jika saya tahu bahwa hari ini akan datang, saya akan diminta untuk pergi ke sini dan menghilangkan bocah ini. Petik 2. Gu Yu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiaoyan, tetapi dia merasa bahwa Xiaoyan terlalu lemah pada waktu itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini akan berakhir menyebabkan dia membuang hidupnya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiaoyan tenang saat dia mengamati Gu Yu. Tubuhnya berkedip, dan dia muncul di depan Gu Yu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Gu Yu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es ketika Xiaoyan mengulurkan tangan pucatnya. Mendesis. Tangan Xiaoyan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Gu Yu ketika ruang di samping Gu Yu dengan kasar berubah. Lengan layu dan iblis-iblis seperti orang tua itu diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Ado Seng dari Hall of Souls. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Petik 2. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika lengan hitam itu memanjang.